jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema 8 tanda Allah menerima amalan kita. Aku recap ulang ya sedikit ya. Nih yang pertama tadi apa tandanya? Mampu tetap beramal soleh walaupun dalam keadaan sulit maupun susah. Yang kedua, dicintai oleh semua orang. Yang ketiga, semua doa-doanya selalu dikabulkan oleh Allah. Itu baru 3. Masih ada 5 lagi. Apa? Nih nanti aku kasih tahu. Tapi sebelumnya aku mau ngingetin lagi. Kalau nanti insya Allah di segmen ketiga ini akan ada segmen baru yaitu segmen Ruqyah Syariah Mandiri Online. Jadi nanti jamaah yang punya permasalahan seputar mungkin gangguan jin atau yang lainnya bisa kirim permasalahan ke media sosial kita. Insya Allah nanti kita cari tahu caranya solusinya melalui ikhtiar kita melalui Ruqyah. Dan juga nih akan ada segmen Tanya dong Ustadz, ya yang punya pertanyaan keluh kesah bisa nanya sama Ustadz, nanti dijawab insya Allah sama Ustadz Syam. Oke, lanjut kita cari tahu yang keempat apa tandanya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu tayangan yang berikut ini. Ini mengenai pemuda-pemuda yang menangis dan bertaubat ketika mendengar ayat suci Al-Quran. Silakan. Masya Allah. Kalau dulu Ustadz Syam pernah bilang, kenapa orang itu bisa menangis? Karena dia tahu artinya gitu kan. Nah mungkin kalau misalnya kita nggak tahu artinya tapi tiba-tiba kita menangis juga. Ini pertanyaan yang bagus nih Bunda. Apakah itu tandanya amal ibadah kita diterima sama Allah Bunda Tuti? Mohon penjelasannya Bunda. Baik, terima kasih Kak Soni. Mohon izin Habib, mohon izin Kak Syam, mohon izin gugur semua. Di dalam surah Al-Anfal, surah yang ke-8, juz yang ke-9. Pada ayat kedua Allah berfirman, mari sama-sama jamaah yang ada di rumah kita buka surah Al-Anfal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون صدق الله العظيم. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila dibacakan, disebut nama Allah maka akan bergetar hatinya. Jadi iman itu adanya di hati. Tersentuhnya hati mendengarkan lantunan ayat-ayat Allah. Bagaimana hati ini bisa lembut ketika mendengar lantunan ayat-ayat Allah. Karena berarti hatinya beriman. Dia percaya kepada Allah. Bagaimana kita bisa menyajikan hati kita itu menghadirkan Allah ketika mendengarkan lantunan ayat-ayat Allah bisa tersentuh, bisa bergetar. Disitulah iman itu bagaikan handphone. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Iman itu kadang-kadang kalau lagi naik nih, jemaah semuanya lagi mengaji di sini lagi naik ini. Ya, tapi kadang-kadang turun juga. Kalau kita sedang lupa, kadang-kadang kita lalai, itu imannya kadang-kadang turun. Kemudian bagaimana dikaitkan dengan seperti handphone? Handphone itu kalaupun mahal harganya, tidak ada pulsanya, maaf mohon izin, tidak ada baterainya kan tidak bisa digunakan. Maka bagaimana agar handphone itu selalu bisa hidup? Harus dicas. Nah bagaimana mencas iman itu? Bagi kita selaku orang yang beriman kepada Allah, sering-seringlah membaca Al-Quran. Sering-seringlah mendengarkan Al-Quran. Maka tandanya hati kita bisa bergetar, kan itu bergetar itu spontan. Tidak bisa dibuat-buat. Nah benar kalau misalkan kita bisa mengetahui artinya, terjemahnya, maka kita akan lebih khusyuk, lebih terasa menyerap kepada hati kita. Kemudian bagi orang yang beriman ketika mendengarkan ayat-ayat Quran itu, dia akan merasa bergetar. Ibarat kata mendengarkan lafaz Allah saja,
Bagi orang yang beriman itu akan timbul rasa takut kepada Allah. Itu bisa Takut dengan dipraktekin gak sih apa? Bun biar lebih Dengan kena gitu. lebih khusyuk gitu Iya, ya, galau. lebih takut. Ya kita harus ingat bahwa Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Dan ketika kita mengetahui Allah itu maha pengasih, tapi Allah juga akan memberikan balasan apabila kita tidak melaksanakan perintah Allah. Bagaimana balasannya? Ada surga, ada neraka. Allah itu maha baik. Sebelum kita masuk surga, sebelum kita masuk kepada neraka, nauzubillah, Allah sudah memberitahukan bagaimana keadaan orang-orang yang di surga. Habib Nabil tadi sudah menjelaskan di surah Al-Imran itu kan. Dan bagaimana keadaan neraka, Allah sudah memberitahukan. Sekarang tinggal kita memilih mau masuk kepada jalan yang mendapatkan petunjuk dari Allah atau tidak. Di mana petunjuk yang Allah berikan bisa kita dapatkan? Iya. Al-Quran adalah kitab petunjuk. Kadang aku kayak gini udah maksudnya udah paham sedikit nih dengan yang Iya, Bunda kasih tahu. Kak Tapi Sony, nggak bisa bergetar juga, nggak bisa nangis. Apakah harus dipaksa atau ada praktek khususnya aku harus bagaimana nih Oh Bun? Masya Allah, ketika kita membaca Al-Quran karena satu huruf Al-Quran itu merupakan satu power, Ya. kekuatan. Satu huruf itu Kak Sony. Contohnya Kalau gimana? kita baca satu huruf dengan baik. Dengan baik. Nah, misalkan kayak tadi kan Ya. Bunda baca Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minun. Kita tahu artinya di situ apa? Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman? Orang-orang yang beriman itu percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat. Dan sampai rukun iman kita semua sudah hafal. Ya bagaimana menghadirkan agar hati kita bergetar? Kita jangan jauh-jauh, kita lihat tadabur apa yang sudah Allah ciptakan. Diri kita saja. Ya. Lihat tangan, kita rasakan bisa memegang mic ini. Ya. Ini merupakan, ini harus kita pikirkan ya Allah bagaimana Allah menciptakan dengan indahnya tangan kita. Mata kita, mulut kita, seluruh anggota tubuh kita. Apalagi kalau kita bisa Ah, menggunakannya subhanallah. untuk Untuk membaca kebaikan. Al-Quran Iya, benar. dengan kebaikan. Iya, Jadi nggak perlu kayak dipaksa, ayo nangis, Iya. nangis gitu enggak ya. Benar, Malah terlalu benar, Kak berlebihan Sony. kalau seperti itu ya. Bergetar dada ini, Amin. baru Hanya dengar kepada Allah penjelasannya kita aja. Ya bertawakal. Allah, insya Allah semoga kita bisa menambah keimanan kita dan Allah menerima amal ibadah kita dengan kita belajar pagi hari Amin, ini ya ya jamaah yang ada di rumah. Jazakillah khair Bunda Tuti. Afwan, Kak Sony. Masya Allah. Jamaah kita lanjutkan lagi pelajaran kita. Pasti jamaah juga gak sabaran lagi. Nah sekarang aku punya tayangan mengenai istri tewas kecelakaan. Tetapi suami ini tetap tegar. Sama-sama kita lihat tayangannya jamaah. Silahkan. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Sosok laki-laki yang Masya Allah luar biasa sekali ya. Kalau sama-sama kita lihat istrinya kecelakaan, suami bisa tetap tegar di tempat terjadinya kecelakaan itu. Bahkan dia menunggu ambulan datang itu sambil berzikir. Dan bahkan juga malah membantu membersihkan bekas jenazah dari istrinya. Masya Allah luar biasa sekali. Dan ini yang membuat aku harus nanya sama guruku Habib Nabil. Habib izin dari tayangan ini. Apakah bisa dilihat ketika seseorang bisa begitu tegarnya ketika ada musibah itu karma itu semua terjadi karena Allah menerima amal ibadah kita Habib. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Izin Ustaz Syam, Ustazah Tuti. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Ya, jadi saya tersentuh tadi ya melihat ya bagaimana begitu tegarnya. Tegar dalam artian bukan dia kemudian main-main tapi dia berzikir di situ. Dia bersihkan itu hak istrinya, ya hak keluarganya ketika sudah meninggal itu dia penuhi di situ pada saat kondisi seperti itu. Jadi Mas Sony ya di dalam Quran itu ada ayat ya yang berbunyi begini. Surah Al-Baqarah kata Allah Subhanahu wa taala wala nabluwannakum ya bisyai'in minal khauf wal ju' ya wa naqsim minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin kata Allah. Jadi wala nabluwannakum dan sungguh-sungguh benar-benar kami akan menguji kalian. Siapa kalian? Seluruh manusia. Ya. Kalau kita memahami kaidah tafsir, ini luar biasa ayat ini. Asal katanya wana beluakum.
Mas Soni. Wa nabluwakum itu artinya kami akan menguji kamu. Tapi ditambah lam taukid. Wala nabluwakum. Ditambah nun taukid. Wala nabluwannakum. Artinya apa? Ini kalau kita yang memahami. Dunia itu betul-betul sungguh-sungguh ujian Allah. Ya. Dengan apa ujiannya kata Allah? Bisyai'in minal khauf. Ya. Dengan sedikit rasa takut. Takut apa? Meninggal keluarga, takut nggak punya uang, takut dipecat dari kerjaan, takut sakit COVID, takut macam-macam. Ya. Bukan hanya takut kata Allah, khaufin kemudian walju. Juga rasa lapar, miskin, nggak punya, dipecat dari pekerjaan, diusir dari kos. Ya. Kondisi sekarang kan seperti itu ya, resesi ekonomi. Kemudian juga wanaqsi minal amwal wal anfus wa thamarat. Juga kekurangan amwal, harta. Uangnya habis, tabungannya habis, ya bahkan ngutang sana sini gitu ya. Kemudian anfus juga fisiknya, mungkin dia dirawat kena Covid atau keluarganya atau anaknya atau ayahnya dan seterusnya. Wa thamarat juga pangan ya. Tapi di akhir ayat ini kata Allah Mas Soni luar biasa. Wa basyiris sabirin ya. Beri kabar gembira buat orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Dalam ayat selanjutnya dikatakan alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu orang-orang yang kalau dia ditimpa musibah apapun jenis bentuk musibah itu dia berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami ini dari sisi Allah, kemudian kami akan kembali kepada Allah. Mas Soni ada satu kisah pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Hadisnya Bukhari wa Muslim. Suatu ketika Rasulullah SAW sedang melewati pekuburan. Ya. Terus beliau SAW melihat ada seorang wanita nangis, teriak-teriak, meraung-raung di kuburan itu. Lalu, aku sih serem tuh. mungkin dia begitu sedihnya gitu ditinggal keluarganya. Lalu kata Rasulullah SAW dinasihati dari belakang kata beliau, ittaqillah wasbiri. Ya. Takwalah kamu kepada Allah wahai wanita dan sabarlah kamu. Apa jawab wanita itu? Kata dia, ilaika anni. Kalau bahasa kita, pergi sana. Pergi, diusir lagi, dibaik-baikin diusir lagi. Kamu nggak tahu betapa susahnya saya. Dia nggak tahu bahwa itu Rasulullah SAW. Lalu kemudian ada sahabat yang memberitahu wanita itu. Tahu nggak kamu siapa tadi yang ngasih nasihat? Nggak tahu. Itu Rasulullah. Langsung dia kejar. Ya Rasulullah minta maaf, saya nggak tahu bahwa ini adalah Anda. Apa jawab beliau? Sallallahu alaihi wasallam kata beliau, innamas sabru inda sadamatil ula. Yang namanya sabar itu pada pukulan pertama. Tadi itu, kalau udah lama-lama bukan sabar lagi namanya. Apa, Bib? Jadi harus pada saat pertama, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Demikian. Berarti kalau orang yang sabar berarti bisa menjadi salah satu tanda amal ibadahnya diterima sama Allah ya, Bib. Betul. Kalau orang yang gak sabaran atau gampang panik berarti enggak dong ya? Iya, belum apa-apa, ya ampun itu, ya udah ampun. Nah itulah gunanya harus kita banyak belajar lagi ya, Bib. Masya Allah. Betul. Habib makasih udah ngajarin aku, ngajarin jamaah yang ada di rumah juga. Jazakallah khair. Jamaah kita sama-sama belajar dulu untuk sabar. Belajar menjadi lebih baik. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Jangan jadi orang yang gak sabaran. Mungkin aku juga masih seperti itu, makanya aku belajar pagi hari ini. Nah ini dia nih. Sekarang kita masuk nih ke segmen yang ditunggu-tunggu nih. Langsung aja udah pada gak sabaran. Langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Bersama Ustadz Syam, silakan. Baik, terima kasih banyak Mas Soni. Mohon izin guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada Habib Nabil, kemudian ada Bunda Tuti dan seluruh jamaah yang sedang menyaksikan Islam itu Indah. Terima kasih juga untuk jamaah yang telah mengirimkan pertanyaan ke sosial media Islam itu Indah, baik melalui email, Twitter, Facebook ataupun Instagram Islam itu Indah. Baik, kita masuk pertanyaan yang pertama. Dari Yonotung 45, Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rumah saya kebetulan di daerah terpencil sekali. Seminggu ini airnya mati total. Akhirnya semua orang pun memutuskan ibadah dengan tayamum. Tapi saya takut tayamum kami nggak sah tiap ibadah. Karena perasaan ragu-ragu takutnya malah amalan nggak diterima. Dan ibadah saya nggak diterima. Gimana tata cara tayamum yang baik dan apakah dengan tayamum terus ibadah kami diterima? Masya Allah, kita sebagai hamba Allah hanya melakukan yang disyariatkan. Artinya kalau sudah diatur dalam fikih begini caranya, oke lakukan. Masalah diterima atau tidak diterima itu adalah dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kita lakukan hanya membenarkan atau yang namanya melakukan secara benar bagaimana cara tayamum itu. Maka yang pertama cara tayamum adalah
dengan syaratnya tidak ada air. Jadi kalau memang tidak ada air barulah boleh yang namanya tayamum. Yang kedua, tayamum itu tidak seperti wudhu. Kalau wudhu boleh wudhu maghrib dipakai untuk sholat isya kalau nggak batal. Tapi tayamum itu satu sholat satu tayamum. Jangan karena belum batal kayak yang tayamum saya tadi maghrib itu saya langsung aja ke isyanya. Sini Mas Sony Apa? bosku. Apa Langsung nih? Izin praktek Habib. tayamum. Tayamum, oke. Oh iya, aku perlu belajar Jadi nih. Gimana? tayamum itu cuma wajah dan tangan sampai siku. Jadi ambil debu, tanah ya, taruh di koran atau di kertas gitu ya. Taruh di atas, gimana? Di koran. Gimana? Nih, Ah. ceritanya nih Pak, ini ada debu. Oh iya, Nggak? ada debu. Taruh nggak harus yang di sini di bawah. Oh, di Karena bawah. kan di bawah kan debunya Oh, ditaruh di oke. bawah gitu kan. Ambil, tepuk ya. Gimana Tepuk. caranya nih? Coba Tepuk. gimana? Sini aku pegangin. Nih. Aku aja pegangin. Ambil tanahnya. Iya. Oh, Masya Allah. Oh ya Allah, Habib, makasih. Atau sekalian Habib aja Eh, praktek kita deh. dibantu. Habib aja Habib. Ya Allah, mohon izin Habib. Ambil debunya ya. Terus yang namanya ini dulu. Baru Tepuk. baru ditiup. Ya hilangkan dulu debunya. Oh. Ya, baru ini dibagi 3 langsung diambil dari atas. Oh. Ini yang bagian ininya atas, yang bagian ini bagian telinganya. Jadi langsung satu kali aja begini. Oh. Langsung. Langsung. Ya, ditiup dulu tapi ya digini dulu ya. Ih, kemarin aku niup orang marah sama aku. Kan karena kena debunya. Iya. Ya, jadi diambil ya, ditepuk, baru ditiup. Barulah sisa-sisanya sedikit ini diambil, diusapkan merata satu kali aja. oke. Merata di seluruh wajah, Wajah. itu. Jangan debunya ambil begini. Cemong-cemong nanti. Ceong nanti. Kemudian barulah tangannya dibuka sampai Oke. siku ya. Baru ambil seperti itu lagi tadi. Ambil Ambil, debunya, tiup. hilangkan, baru Oh, tiup. Huh. Baru diambil dari bawah, diputar ke atas. gitu. Barulah begini lagi. Boleh juga sebaliknya. Iya, iya. Ya. Dilepas jam tangan, baik jam tangan murah apa jam tangan mahal. Gak jadi patokan ya. Jam tangan itu ya. Jadi tayamum itu cuma ini wajah sama tangan ya. Tangan. Kalau Maliki bahkan sampai pergelangan tangan aja. Habib, Nggak maaf ya, sampai Habib, ke jadi Habib ya minta Allah, tolong, izin Habib, Habib. maaf banget, Habibi, Habibi ya Allah, ya Allah Habib. Maaf banget, Habib, Ya. terima Jadi kasih, ambil Habib. debu dulu Son. Iya, ambil debu Coba dulu. udah bisa belum? Udah bisa. Coba. Bisa. Ambil debu, ceritanya ambil. Langsung sini ya. Ditiup. Wah, gitu. Ya. Gak usah begitu kalau kena saya, orang. maaf gini. Ya. Gitu. Ya. Ingat ya, wajah itu mulai dari yang ditumbuhi rambut Oh, sampai ditembus rambut, sini. sampai jenggot. Ya. Sini Ya. ambil, udah. Ya kan 2 tangan kan? 2 tangan. Ya ini batasnya ini sampai sini, Sini ini sampai telinga sampai telinga. Itu yang disebut dengan wajah. Sama dengan Oh. wudhu. Itu wajah itu harus kena semua itu. Kena semua. Ya. Terus abis itu ambil Ini lagi. ya, tangannya, tepuk, tangan dulu. Tangannya bolak-balik, ini juga bolak-balik baru selesai. Kalau misalnya ada yang diinfus sininya, misalnya lagi sakit, boleh pakai maliki sampai pergelangan tangannya sampai aja. pergelangan tangannya Sampai aja. pergelangannya tangannya. Oh itu nggak apa-apa aja. ya, boleh yang seperti Nggak itu apa-apa ya? boleh. Oh, Masya Iya, Allah. Insya Allah. Terima kasih, saya mau Siap, butuh Mas bantuan Sony. lagi? Boleh dong, masih Apa? di sini aja dulu, di Oh, sini aja masih? dulu. Oh, yaudah, Iya, oke, iya, masih iya. aku Kita bantuin baca lagi. pertanyaan yang kedua. Oke, gimana? Kita baca pertanyaan kedua. Mana pertanyaannya? Oh ini pertanyaan yang kedua. Oke. Kita buka dulu. Silakan. Oke, dari Bambang Haris 7. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, saya merasa kok rezeki saya sulit banget ya. Apa karena amalan dan ibadah saya nggak diterima Allah? Tapi ada dari keluarga saya bilang, coba buat biasain sedekah dan zakat. Nah, saya mau zakat mal, tapi tidak tahu hitungannya. Bagaimana menghitung zakat mal dalam Islam? Karena saya takut karena ada harta saya yang tertahan. Jadi ibadah sama amalan saya jadi nggak diterima. Gimana tuh Ustadz Yang pertama bedain dulu, beda zakat mal dengan zakat mall. Iya. Iya, Kalau mau kayaknya zakat orang pada mall tahu ya. itu lebih mahal daripada zakat Mal. mal. Jadi Masya Allah dalam zakat itu ada haul, ada nisabnya. Ini kami bukan ahlinya tapi insya Allah mudah-mudahan yang umum ini mudah-mudahan bisa membantunya. Ada haulnya, itu adalah per tahunnya. Haul durasi tersimpannya durasi harta tersimpannya, itu. oke. Ada nisabnya. Nisabnya itu adalah ambang batasnya. Oh. Ambang batasnya berapa? Kalau menurut Kementerian Agama, zakat profesi itu adalah 85
gram emas. 85 gram Ya, emas. jadi kalau penghasilannya sudah sampai 85 gram emas, itu sudah sampai nisabnya ke segitu, berarti sudah keluar zakatnya. Zakatnya. Misalnya contoh harga emas per gramnya dihitung misalnya pertengahan tahun ini 2020 itu 900.000. 900.000. 900.000. Ya. Kemudian disebutkan bahwasanya nisabnya berarti kali 85 kali. Kalau sudah sampai 85 gram artinya berapa tuh? 900.000 kali 85 sama dengan 76.500.000. Jago 76 juta Ustaz ya, pakai Masya kalkulator. Allah. Oh iya, 76.500.000. 500.000. Oke. Itu kalau per tahunnya, berarti per bulannya adalah sekitar 6.375.000 rupiah. Nah, yang ini nanti keluarlah zakatnya. Kalau sudah sampai segini penghasilannya setahun atau segini per bulan, maka menurut Kementerian Agama keluar zakatnya. Berapa zakatnya? Ini dikali 2,5%. Berapa itu, Son? Jangan tanya. Hanya 159.375. Luar biasa, Ustaz, siap hitungannya. Lebih murah dibandingkan zakat mall. Oh iya ya benar. Iya. Mall aja malah nggak dapat segini Nggak baru dapat parkiran belanja doang apa di bisa. mall kalau 160.000. Oh, berarti Iya. kalau misalnya setahunnya penghasilan segini, Heeh. kita kali 25% jadi segini nih. yang harus kita- 2,5. 2,5%. 25% habis. Iya, uangnya. habis 2,5% Iya. jadi segini yang harus dibayarin. Cuma kadang diremehkan. Iya. Ini menurut daripada Syekh Yusuf Qaradawi. Lalu diambil dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Kita ikut pemerintah kita aja lah. Kita ikut pemerintah Biar deh. gampang. Atau mau lebih gampang lagi hitung zakatnya? Gimana? Langsung datang ke lembaga zakat suruh hitungin. Oh iya hitungin, kita Iya. tinggal bayar, didoain insya Allah doa Betul. sama-sama ya. Ya, Masya tapi kalau Allah. punya hutang bayar hutang dulu ya. Oh itu lebih penting ya? Lebih penting. Oke, Iya. berarti kalau punya utang bayar utang dulu, kalau misalnya nggak ada utang, zakatnya wajib. Masya Benar. Allah. Tapi katanya nanti setelah ini, Apa selain hitung-hitungan zakat, ada yang lebih penting lagi juga nih yang mau kita Apa lagi? pelajari. Katanya Hitung-hitungan jin. Oh iya, hitungan jin gitu. Emang gimana sih bisa rukyah syariah mandiri online katanya Ustaz? Rukyah syariah kan rukyah itu bukan saya merukyah Oh, Sony, iya. tapi dia Sony sendiri yang rukyah diri sendiri, Iya. sama dengan jamaah. Nah. Setelah ini Syam bacain ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat rukyah, kemudian jamaah mengikuti di rumah sambil menyiapkan segelas air. Wah, makanya kasih sayang tahu. banget kalau mau sampai kelewatan. Ingat ya segelas air jangan seember kebanyakan ya. Jadi jamaah tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.